Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nabila Fatul Aziza dengan NPM 2008-10-10-140 dari kelas metode numerik F. Di sini saya akan menjelaskan mengenai program yang saya buat untuk menghitung integral E pangkat min X dibagi 1 plus akar X plus X kuadrat dengan batas bawah 0, batas atas 100 dengan menggunakan metode aturan Riemann, aturan trapesium, aturan Simpson 1/3, aturan Simpson 3/8 dengan membandingkan nilai eksak atau solusi sejati dan menghitung nilai rata-rata errornya. Berikut program yang saya buat dengan bahasa pemrograman C. Pada baris 1-3 merupakan preprocessor yang saya gunakan untuk membantu pembuatan shortcode saya selanjutnya. Kemudian pada baris 5-7 berfungsi untuk mendeklarasikan variabel fx dengan menggunakan tipe data double, yang mana variabel fx ini mempunyai rumus exp min x per 1 plus sqrt x plus pow x, 2, yang mana exp min x ini merupakan e pangkat min x, sqrt x ini merupakan akar x, dan pow x, 2 merupakan x kuadrat. Pada baris 9 berfungsi untuk mendeklarasikan variabel hasil eksak dengan nilai 0,4364275527 521 918 522 618 532 dengan menggunakan tipe data double. Hasil eksak ini diperoleh dari rumus awal, yakni E pangkat min X per 1 plus akar X plus X kuadrat dengan batas integral bawahnya 0 dan batas atasnya 100, sehingga rumus awal ini diubah menjadi rumus 1 min 1 per E pangkat 100 dibagi X plus 2/3 X pangkat 3/2 plus 1 per 3 X pangkat 3 dengan batas bawah 0, batas atas 100, yang mana perhitungan selanjutnya yakni memasukkan batas atasnya ke X terlebih dahulu, kemudian dikurangi dengan memasukkan batas 0 terlebih dahulu pada X-nya ini, sehingga diperoleh hasil 0,364275527 Kemudian pada baris 10 berfungsi untuk mendeklarasikan variabel error, yang mana variabel error ini merupakan array satu dimensi yang mempunyai panjang 4 dan menggunakan tipe data double, kemudian mendeklarasikan variabel RT sama dengan 0 dengan menggunakan tipe data double, kemudian mendeklarasikan variabel RT2 dengan menggunakan tipe data double, kemudian pada baris 12 berfungsi untuk mendeklarasikan variabel HABN luas X sama dengan 0 dengan menggunakan tipe data double, kemudian pada baris 13 berfungsi untuk mendeklarasikan variabel W sama dengan 0 dengan menggunakan tipe data double, kemudian pada baris 14 berfungsi untuk mendeklarasikan variabel D dengan menggunakan tipe data integer. Kemudian pada baris 16 berfungsi untuk mendeklarasikan variabel JMLH dengan menggunakan tipe data double. Kemudian pada baris 18 berfungsi untuk mendeklarasikan fungsi Riemann dengan menggunakan tipe data void. Pendeklarasian ini digunakan agar menghindari peringatan conflicting type for Riemann dengan not previous implicting of Riemann-Wasser. Kemudian pada baris 19 berfungsi untuk mendeklarasikan fungsi trapesium agar pendeklarasian ini digunakan agar tidak memunculkan peringatan conflicting type for trapesium dan not previous implicting of Trapezium-Wasser. Kemudian pada baris 20 berfungsi untuk mendeklarasikan fungsi Simpson 1 dengan menggunakan tipe data void. Pendeklarasian ini digunakan agar tidak memunculkan peringatan conflicting type for Simpson 1 dengan not previous implicting of Simpson 1 Wasser. Kemudian pada baris 21 berfungsi untuk mendeklarasikan variabel mendeklarasikan fungsi Simpson 2 dengan menggunakan tipe data void. Pendeklarasian ini digunakan agar tidak memunculkan peringatan conflicting type for Simpson 2 dengan not previous implicting of Simpson 2 Wasser. Kemudian pada baris 23 berfungsi untuk mendeklarasikan variabel rata.
berfungsi untuk mendeklarasikan fungsi rata dengan menggunakan tipe data Ford. Pendeklarasian ini digunakan agar tidak memunculkan peringatan conflicting tipe for rata dengan not previous inflicting of rata washer. Kemudian pada baris 25 berfungsi untuk mendeklarasikan fungsi menu. Pada fungsi menu ini terdapat pendeklarasian lagi, yakni pendeklarasian variabel pilih dengan menggunakan tipe data integer. Kemudian pada baris 27 berfungsi untuk mendeklarasikan variabel T dengan nilai 1 dengan menggunakan tipe data integer. Kemudian pada baris 29 sampai 70, yakni terdapat perulangan dowel, yang mana menu akan terus berulang sampai user menginputkan inputan bernilai 6, sehingga program secara otomatis berhenti. Kemudian pada baris 30 berfungsi untuk 30, mohon maaf, kemudian pada baris 30 sampai 32 berfungsi untuk menampilkan kalimat perhitungan integral. Kemudian pada baris 33 sampai 35 berfungsi untuk menampilkan silakan memilih menu. Kemudian pada baris 36 berfungsi untuk membaca inputan dari keyboard. Kemudian pada baris 37 berfungsi untuk menampilkan kalimat satu titik menghitung integral dengan aturan Riemann. Kemudian pada baris 38 berfungsi untuk menampilkan kalimat dua titik menghitung integral dengan aturan trapesium. Kemudian pada baris 39 berfungsi untuk menampilkan kalimat 3 titik menghitung integral dengan aturan Simpson 1/3. Kemudian pada baris 40 berfungsi untuk menampilkan kalimat 4 titik menghitung integral dengan aturan Simpson 3/8. Kemudian pada baris 41 berfungsi untuk menampilkan kalimat nilai rata-rata keluar. Kemudian pada baris 43 berfungsi untuk menampilkan 6 titik keluar. Kemudian pada baris 44 berfungsi untuk menampilkan kalimat pilihan 1 sampai 6. Dan pada kalimat ini user diharuskan untuk menginputkan nilai sesuai dengan kebutuhannya, yang mana inputan dari user itu akan disimpan secara otomatis pada variabel pilih untuk diproses ke switch case-nya. Kemudian pada baris 47 sampai baris 49, yakni case 1 berfungsi untuk memanggil fungsi Riemann. Kemudian pada baris 50 sampai 52 berfungsi untuk memanggil fungsi trapesium, yang mana fungsi trapesium ini terletak pada case 2. Kemudian pada baris 53 sampai 56 berfungsi untuk memanggil fungsi Simpson 1, yang mana terletak pada case 3. Kemudian pemanggilan itu terletak pada case 3. Kemudian pada baris 56 sampai 58 berfungsi untuk memanggil fungsi Simpson 2, yang mana pemanggilan ini terletak pada case 4. Kemudian pada baris 59 berfungsi untuk memanggil fungsi rata, yang mana pemanggilan itu terletak pada case 5. Kemudian pada baris 62 sampai 64 berfungsi untuk menghentikan program secara otomatis. Kemudian pada baris 65 sampai 68 berfungsi untuk inputan user yang melebihi nilai 6, sehingga user akan mendapatkan kalimat maaf inputan yang Anda masukkan tidak ada di menu, silakan Anda memilih menu kembali. Kemudian untuk baris 70 ini kan perulangan dowel yang tadi. Apabila dowel ini akan berjalan apabila T sama dengan 1 dan akan berhenti apabila user menginputkan nilai 6. Kemudian pada baris 74 berfungsi untuk mendeklarasikan fungsi Riemann. Pada baris yang mana pada baris 75 ini berfungsi untuk mendeklarasikan nilai luas sama dengan 0, CMLH sama dengan 0, W sama dengan 0, X sama dengan 0, agar nilainya kembali seperti semula.
Kemudian pada baris 76 sampai 78 berfungsi untuk mohon maaf, pada baris 76 berfungsi untuk menampilkan masukan batas bawah, yang mana pada kalimat ini user diminta untuk menginputkan nilai batas bawah dari integral yang telah ditentukan, kemudian inputan itu akan disimpan secara otomatis pada variabel A, kemudian pada baris 77 berfungsi untuk menampilkan kalimat masukan batas atas, yang mana pada kalimat ini user diharuskan untuk menginputkan nilai batas atas dari integral, yang mana inputan itu akan disimpan pada variabel B, kemudian pada baris 78 berfungsi untuk menampilkan masukan jumlah yang digunakan untuk membagi luas. Pada kalimat ini user diharuskan untuk menginputkan jumlah yang digunakan untuk membagi luas, yang mana inputan itu akan dibaca secara otomatis, yang disimpan secara otomatis pada variabel N, kemudian pada baris 80 berfungsi untuk mendeklarasikan variabel H dengan nilai B min A dibagi N, atau dengan kata lain, batas atas dikurangi batas bawah dibagi jumlah yang digunakan untuk membagi luas. Kemudian pada baris 81 sampai 84 berfungsi untuk menampilkan kalimat X dan nilai fx-nya. Kemudian pada baris 86 sampai 93 berfungsi untuk perulangan nilai dari X dan fx-nya. Perulangan itu akan terus berlanjut apabila kondisinya memenuhi W kurang dari sama dengan N. Kemudian nilainya itu nilai X-nya itu diperoleh dari X sama dengan X plus H. Kemudian pada baris 89 ini berfungsi untuk mendeklarasikan variabel JMLH dengan nilai JMLH plus fx. Kemudian fx-nya ini diperoleh dari X yang dimasukkan ke rumus awal tadi, XP min X per 1 plus SQRT X plus PAU X, 2. Kemudian pada baris 92 ini berfungsi untuk menambahkan nilai dari W, sehingga perulangan akan terus berlanjut. Kemudian pada baris 94 berfungsi untuk mendeklarasikan luas sama dengan H dikali JMLH. Untuk plus sama dengan ini digunakan karena menggunakan sigma, yang mana sigma itu diwakili oleh variabel JMLH ini. Kemudian pada baris 95 berfungsi untuk menampilkan hasil perhitungan integral dengan aturan Riemann adalah plus titik 22 LF persen titik 22 LF, yang mana persen titik 22 LF ini mengambil data dari luas yang telah dihitung sebelumnya. Kemudian pada baris 96 berfungsi untuk menampilkan kalimat hasil perhitungan integral secara eksak atau kalkulus dengan mengambil data hasil eksak yang telah ditentukan sebelumnya, yang pada baris 9. Kemudian pada baris 97, yakni error dengan indeks 0 sama dengan luas min hasil eksak. Ini berfungsi untuk menginisialisasikan nilai dari error itu diperoleh dari perhitungan luas dikurangi hasil eksak. Kemudian pada baris 98 berfungsi untuk menampilkan nilai error
%33 LF ini mengambil dari nilai error dengan indeks 0. Kemudian pada baris 101 berfungsi untuk mendeklarasikan fungsi trapesium. Kemudian pada baris 102 berfungsi untuk mendeklarasikan variabel luas sama dengan 0, variabel CMLH nilai awalnya 0, variabel W dengan nilai awal 0, variabel X dengan nilai awal 0. Kemudian pada baris 3 berfungsi untuk menampilkan kalimat masukan batas bawah. Pada kalimat ini, user diharuskan untuk menginputkan nilai dari batas bawah integral, yang mana inputan dari user itu akan disimpan secara otomatis pada variabel A untuk diproses secara lebih lanjut. Kemudian pada baris 103 berfungsi untuk menampilkan kalimat masukan batas atas. Pada kalimat ini, user diharuskan untuk menginputkan nilai batas atas dari integral, yang mana inputan itu akan disimpan secara otomatis pada variabel B. Kemudian pada baris 105 berfungsi untuk menampilkan kalimat masukan jumlah yang digunakan untuk membagi luas, yang mana pada kalimat ini user diharuskan untuk menginputkan nilai, dan inputan nilai itu akan disimpan secara otomatis pada variabel N. Kemudian pada baris 107 sampai 108 berfungsi untuk menampilkan kalimat X dan kalimat nilai fx. Kemudian pada baris 109 berfungsi untuk mendeklarasikan variabel H sama dengan B min A per N, atau dengan kata lain, batas atas dikurangi batas bawah dibagi jumlah yang digunakan untuk membagi luas. Kemudian pada baris 112 sampai 119 berfungsi untuk perulangan, dan perulangan itu akan terus berlanjut apabila kondisinya tidak melebihi nilai dari N itu sendiri. Kemudian pada baris 113 berfungsi untuk menampilkan nilai dari X dan fx-nya, yang mana X-nya dideklarasikan dengan X sama dengan X plus H, CMLH sama dengan CMLH plus fx dikali 2. Untuk nilai fx-nya ini berasal dari nilai X yang diproses dengan rumus yang terletak pada baris 6. Kemudian pada baris 117 berfungsi untuk menampilkan jumlah tadi. Kemudian pada baris 121, pada baris 120 berfungsi untuk menampilkan, pada baris 120 berfungsi untuk menginisialisasikan nilai luas diperoleh dari H dibagi 2 dikali FA plus CMLH plus FB. Kemudian pada baris 121 berfungsi untuk menampilkan kalimat hasil perhitungan integral dengan aturan trapesium adalah %.28 LF. Ini LF. Yang mana 28 LF ini mengambil dari data luas. Kemudian pada baris 122 berfungsi untuk menampilkan kalimat hasil perhitungan integral secara eksak atau kalkulus dengan mengambil nilai dari variabel hasil eksak yang telah dideklarasikan pada baris 9. Kemudian pada baris 123 berfungsi untuk mendeklarasikan nilai dari variabel error dengan indeks 1 sama dengan luas min hasil eksak. Kemudian pada baris 124 berfungsi untuk menampilkan nilai error dengan mengambil data dari error dengan indeks 1. Kemudian pada baris 127 berfungsi untuk menampilkan
mohon maaf, pada baris 127 berfungsi untuk mendeklarasikan fungsi Simpson 1. Pada baris 128 berfungsi untuk mendeklarasikan nilai awal luas sama dengan 0, nilai CMLH sama dengan 0, nilai awal W sama dengan 0, nilai X sama dengan 0. Kemudian pada baris 129 berfungsi untuk menampilkan kalimat masukan batas bawah. Pada kalimat ini diperoleh, pada kalimat ini user diharuskan untuk menginputkan nilai batas bawah dari suatu integral yang mana inputan itu akan disimpan secara otomatis pada variabel A. Kemudian pada baris 130 berfungsi untuk menampilkan kalimat masukan batas atas. Mohon maaf, tadi 129 itu menampilkan masukan batas bawah yang mana user diharuskan untuk menginputkan nilai batas bawahnya dan disimpan pada variabel A. Kemudian pada baris 130 berfungsi untuk menampilkan kalimat masukan batas atas yang mana user diharuskan untuk menginputkan nilai batas atas dari suatu integral yang mana inputan user itu akan disimpan secara otomatis pada variabel B. Kemudian pada baris 131 berfungsi untuk menampilkan masukan jumlah yang digunakan untuk membagi luas. Pada baris ini atau pada kalimat ini, user diharuskan untuk menginputkan nilai yang akan digunakan untuk jumlah pembagi luas, yang mana inputan itu akan disimpan secara otomatis pada variabel n. Kemudian pada baris 133 berfungsi untuk menginisialisasikan nilai dari H diperoleh dari B min A per N, atau dengan kata lain batas atas dikurangi batas bawah dibagi jumlah pembagi luas. Kemudian pada baris 134 sampai 136 berfungsi untuk menampilkan kalimat X dan nilai Fx. Kemudian pada baris 138 berfungsi untuk perulangan. Perulangan ini akan, mohon maaf, 138 sampai 152 ini berfungsi untuk perulangan. Perulangan itu akan terus berlanjut apabila kondisinya tidak melebihi nilai dari N atau tidak sama dengan N. Kemudian pada baris 139 ini kondisi jika mod X dibagi 2 tidak sama dengan 0, maka user akan ditampilkan nilai dari X dan Fx. Nilai X-nya sendiri diperoleh dari deklarasi ini. X sama dengan X plus H, dan CMLH-nya sama dengan CMLH plus Fx dikali 4. Atau dengan kata lain, pada baris 139 sampai 144 ini berfungsi untuk bilangan ganjilnya, sehingga dikalikan 4 untuk sigmanya. Kemudian pada baris 145 sampai 150 berfungsi untuk bilangan genapnya, sehingga sigmanya dikalikan 2, dan user ditampilkan nilai dari X dan Fx-nya, yang mana X-nya berasal dari pendeklarasian X sama dengan X plus H, dan CMLH sama dengan CMLH plus Fx dikali 2. Untuk sigmanya sendiri diwakili variabel CMLH. Kemudian pada baris 153, yakni menginisialisasikan nilai luas diperoleh dari H dibagi 3 dikali FA plus CMLH plus FB, yang mana plus sama dengan ini berfungsi untuk plus sama dengan ini digunakan karena adanya sigma yang diwakili oleh variabel CMLH. Kemudian pada baris 154 berfungsi untuk menampilkan hasil perhitungan integral dengan aturan Simpson 1/3.
dengan mengambil data dari luas, kemudian pada baris 155 berfungsi untuk menampilkan hasil perhitungan integral secara eksak atau kalkulus yang dengan mengambil nilai dari hasil eksak yang dideklarasikan pada baris 9 sebelumnya. Kemudian pada baris 156 berfungsi untuk menginisialisasikan variabel error dengan indeks 2 sama dengan luas min hasil dikali hasil eksak, luas dikurangi hasil eksak. Inisialisasi ini digunakan agar error dengan indeks 2 ini nilainya diambil dari nilai luas yang ada di 153 di baris 153 dengan hasil eksak yang berada di baris 9. Kemudian pada baris 157 berfungsi untuk menampilkan nilai error dengan mengambil data dari error dengan indeks kedua. Kemudian pada baris 161 berfungsi untuk mendeklarasikan fungsi Simpson 2. Kemudian pada baris 162 berfungsi untuk menginisialisasikan nilai awal luas sama dengan 0, nilai JMLH sama dengan 0, nilai W sama dengan 0, nilai X sama dengan 0. Kemudian pada baris 163 berfungsi untuk menampilkan kalimat masukan batas bawah yang mana pada kalimat ini user diharuskan untuk menginputkan nilai batas bawah dari suatu integral yang mana inputan itu akan disimpan secara otomatis pada variabel A. Kemudian pada baris 164 berfungsi untuk menampilkan kalimat masukan batas atas yang mana pada kalimat ini user diharuskan untuk menginputkan nilai batas atas dari suatu integral dengan yang mana inputan user itu akan disimpan secara otomatis pada variabel B. Kemudian pada baris 165 berfungsi untuk menampilkan masukan jumlah yang digunakan untuk membagi luas. Pada kalimat ini user diharuskan untuk menginputkan jumlah pembagi luas yang mana inputan user itu akan disimpan secara otomatis pada variabel N. Kemudian pada baris 167 berfungsi untuk menginisialisasikan nilai H diperoleh dari B min A dibagi N, yang mana nilai atau dengan kata lain, batas atas dikurangi batas bawah dibagi jumlah pembagi luas. Kemudian pada baris 168 sampai 170 berfungsi untuk menampilkan kalimat X dan kalimat nilai Fx. Kemudian pada baris 172 sampai 184 berfungsi untuk perulangan yang akan digunakan untuk menampilkan nilai X dan nilai Fx-nya, yang mana pada perulangan itu terdapat sebuah kondisi apabila X di modulus 3 tidak sama dengan 0 dan memenuhi dan kondisi itu benar, maka user akan mendapatkan tampilan nilai dari X dan Fx-nya dengan X diperoleh dari X plus H dan Fx-nya diperoleh dari nilai X dengan menggunakan rumus yang telah dideklarasikan sebelumnya pada baris 100, pada baris 6. Dan nilai CMLH-nya dideklarasikan dengan CMLH plus Fx dikali 3. Kemudian jika kondisi pada baris 173 ini salah, maka user akan ditampilkan nilai dari X dan Fx-nya dengan X diperoleh dari X plus H, dan nilai Fx-nya diperoleh dari nilai X yang dimasukkan ke dalam rumus pada baris 6. Kemudian pada baris 181 berfungsi untuk menginisialisasikan variabel JMLH dengan nilai JMLH plus Fx dikali 2. Kemudian pada baris 183 ini untuk menambah nilai dari variabel W itu sendiri sehingga perulangan akan terus terjadi.
Kemudian pada baris 186 berfungsi untuk menginisialisasikan nilai luas diperoleh dari 3 dikali H/8 dikali FA plus DMLH di plus FB. Untuk plus sama dengan ini digunakan karena terdapat sigma yang diwakili oleh variabel CMLH. Kemudian pada baris 187 berfungsi untuk menampilkan kalimat hasil perhitungan integral dengan aturan Simpson 38 dengan mengambil data dari luas yang telah dideklarasikan sebelumnya, rumusnya. Kemudian untuk baris 188 berfungsi untuk menampilkan kalimat hasil perhitungan integral secara eksak atau kalkulus dengan mengambil data hasil eksak yang telah dideklarasikan pada baris 9. Kemudian pada baris 189 berfungsi untuk menginisialisasikan variabel error dengan indeks 3 yang diperoleh dari luas dikurangi hasil eksak. Luas sendiri terletak pada baris 186 dan hasil eksak terletak pada baris 9. Kemudian pada baris 190 berfungsi untuk menampilkan nilai error dengan mengambil data error dengan indeks 3. Kemudian pada baris 193 sampai 199 berfungsi untuk menginisialisasikan fungsi rata, yang mana pada fungsi rata terdapat perulangan yang menyatakan D sama dengan 0, D kurang dari 4, D++, atau dengan kata lain, jika kondisi D ini kurang dari 4, maka perulangan akan terus berlanjut. Apabila lebih dari 4 ataupun sama dengan 4, maka perulangan akan dihentikan secara otomatis oleh program. Kemudian pada baris 195 ini berfungsi untuk menginisialisasikan nilai RT, plus sama dengan ini berfungsi untuk menambahkan error D ini berfungsi untuk untuk mengambil data error dari 0 sampai error dari 3. Kemudian ditambahkan dan disimpan pada variabel RT. Kemudian pada baris 197 berfungsi untuk menginisialisasikan nilai RT2 sama dengan nilai RT yang sebelumnya telah diperoleh dibagikan 4. Kemudian pada baris 194 berfungsi untuk menampilkan kalimat nilai rata-rata error untuk semua metode dengan mengambil data dari variabel RT2. Kemudian pada baris 21 sampai 204 berfungsi untuk mengeksekusi program, yang mana pada baris 2 ini berfungsi untuk memanggil fungsi menu. Fungsi menu secara keseluruhan itu dipanggil semua. Kemudian pada baris 203 berfungsi untuk mengembalikan nilai error. Berfungsi untuk mengembalikan nilai awal yang berupa 0. Berikut output dari source code yang saya buat. Telah tampil yakni perhitungan integral, kemudian silahkan memilih menu. Untuk pemilihan menu ini menggunakan enter. Kemudian saya memilih menu pertama, yakni menghitung integral dengan aturan Riemann. Masukkan batas bawah. Batas bawahnya ini saya menggunakan 0 karena sesuai dengan soal. Kemudian batas atasnya 100. Jumlah pembagi yang saya gunakan untuk luas yakni 10. Boleh lebih ataupun kurang, terserah. Diperoleh hasil perhitungan integral dengan aturan Riemann adalah 0,00004862773794 75345. Hasil perhitungan integral secara eksak atau kalkulus adalah 0,4360475527 dengan nilai error sama dengan min 0,43 641 61 69 47 48 16 70
Kemudian saya mengetikkan enter lagi untuk memilih menu kedua, yakni menghitung integral dengan aturan trapesium. Kemudian disuruh menginputkan batas bawahnya. Nilai batas bawahnya saya menginputkan 0, batas atasnya saya menginputkan 100, jumlah pembaginya saya menginputkan nilai 10, kemudian diperoleh hasil perhitungan integral dengan aturan trapesium, yakni 5,38,6,27,37,38,00,00,00,00,00, dengan hasil kemudian diperoleh hasil perhitungan integral secara eksak atau kalkulus adalah 0,41,35,25,21,96,200,000 dengan nilai error 4,563,5,8,3,9,5,21,800,0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 00. Kemudian saya mengetikkan enter lagi untuk memilih menu ketiga, yakni menghitung integral dengan aturan Simpson 1/3. Kemudian diharuskan untuk menginputkan batas bawahnya tetap sama, yakni 0. Kemudian batas atasnya saya menginputkan 100 karena sesuai dengan soal, dengan jumlah pembaginya yakni 10. Kemudian diperoleh hasil perhitungan integral dengan aturan Simpson 1/3 adalah 3,333,623,945,84,000,000,000,000,000 dengan kemudian diperoleh hasil perhitungan integral secara eksak atau kalkulus adalah 0,436, 420, 375, 575, 219, 620, dengan nilai error 2,89, 691, 586, 350, 993, 900, 000, 000, Kemudian saya mengetikkan enter, kemudian saya memasukkan nilai 4, yakni menghitung integral dengan aturan Simpson 3/8, dengan memasukkan batas bawahnya 0, batas atasnya 100, jumlah pembaginya 10, sehingga diperoleh hasil perhitungan integral dengan aturan Simpson 3/8, yakni 3,7500032689 898664000000. Hasil perhitungan integral secara eksak atau kalkulus adalah 0,34, 642, 375, 521, 521, 962, 000,00,00 dengan nilai error 3,31, 35, 82, 89, 341, 46, 46, 500, 000, 000, kemudian saya mengetikkan enter untuk menghitung nilai rata-rata error dengan memilih menu kelima. Diperoleh nilai rata-rata error untuk semua metode, yakni 2,5, 84, 41, 66, 80, 757, 40, 52, 000, 000. Kemudian saya ingin menghentikan programnya, sehingga saya memilih menu ke-6 dengan cara mengetikkan enter, kemudian memasukkan nilai 6. Program secara otomatis berhenti. Sekian penjelasan dari saya. Apabila terdapat kesalahan
baik itu dari programnya maupun dari penjelasan saya mengenai rumus, penjelasan saya mengenai sinteksnya. Mohon maaf sebesar-besarnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.